Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita boleh kembali lagi bersama-sama di dalam ibadah online kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar kita semua hari ini? Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita semuanya. Saya walaupun tidak melihat Bapak Ibu Saudara, namun dengan iman saya percaya Tuhan akan terus menolong setiap Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan terus memeliharakan kita. Ada pertolongan dan berkat yang tidak terduga yang Tuhan sediakan untuk setiap kita yang selalu menyandarkan harapan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh sangat bersyukur hari ini masih ada kesempatan boleh berdoa lagi kepada Tuhan. Mari saat ini menjadi momen yang tepat kita boleh menikmati persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa kita pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah doa kita pada hari ini. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan mengajak kita bersukacita. Kita tahu di dalam kondisi saat ini sangat sulit kita bersukacita di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Ini satu ajakan kepada setiap anak-anak Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini, anak-anak Tuhan tetap bersukacita. Karena sukacita kita ada di dalam Tuhan. Sebab kita melihat kasih Allah yang besar di dalam hidup kita telah dicurahkan kepada kita. Kita akan menemukan ada berkat dan pertolongan Tuhan hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Allah sangat besar di dalam hidupku. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Dalam dunia yang tak tetap, dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya itu tidak akan mungkin dapat menuliskan kasih Allah yang besar di dalam hidup ini.
Mari kita memuji kasih Allah yang besar di dalam hidup kita. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, kami tetap melihat ada kasih penyertaan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan, di momen-momen saat ini, kami tetap masih merasakan bahwa Engkau hadir, dan Engkau belum selesai di dalam hidup kami merancangkan rencana yang indah. Bapak, kami terus mau berharap kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini, perkuat iman kami Tuhan, untuk kami terus bersandar kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa merenggut sukacita kami, karena sukacita kami adanya di dalam Tuhan. Karena sukacita kami ketika kami mengetahui bahwa kasih Allah yang besar di dalam hidup kami tidak pernah berhenti mengalir, dan kami rasakan setiap harinya. Hari ini kami rindu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam setiap doa-doa kami rindu Tuhan hadir. Kami rindu Tuhan menjamah setiap kami. Kami rindu Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Hadirlah di dalam persekutuan online kami pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau menyenangkan nama-Mu. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebuah pujian yang menyatakan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita bagaikan langit yang membentang begitu luas. Pertolongan Tuhan di dalam hidup kita itu seperti dalamnya samudra raya. Pujian yang kembali mengajak kita untuk meresapi kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran kami Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang Tuhan. Bagaikan langit yang membentang. Begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
Dengan iman kita katakan, Alan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran kami Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Amin. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Sama-sama naikkan saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Dengan iman katakan, pertolongan-Mu tidak pernah habis di dalam hidupku Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman saudara. Bagaikan langit yang membentang luas saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan. Amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup tiada terhitung. Kesetiaan-Mu Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali katakan saudara, tidak terhitung kesetiaan-Mu Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Amin. Tidak pernah terhitung kesetiaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ini iman kita melihat bahwa Tuhan selalu menolong dan menopang kita. Saat ini mari kita berdoa untuk beberapa hal. Saudara, hari ini saya mengajak saudara, mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Kita berdoa untuk keadaan global yang terjadi di dalam dunia ini mengenai virus COVID-19. Kita tahu banyak negara yang telah terpapar virus ini. Negara-negara tersebut bukan hanya mengurus permasalahan kesehatan saja. Kalau kita melihat di berita, mereka juga berjuang mengurusi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, semuanya segi-segi kehidupan. Mari kita berdoa agar setiap pemerintah yang ada di seluruh dunia dapat diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan tindakan yang tepat, termasuk di dalam negara kita, negara Indonesia yang juga sedang berjuang mengatasi masalah ini. Mari kita minta Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah bagi dunia ini, bagi Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami menyerahkan kepada Engkau segala pergumulan kami hari ini Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini, kami mohon belas kasihan Tuhan melawat dunia kami. Virus COVID yang begitu menyiksa, menekan begitu banyak orang di dalam dunia ini. Bapa, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan, belas kasihan-Mu kami perlukan di dalam hidup kami. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk para pemerintah-pemerintah yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, menjalankan strategi-strategi yang baik, tindakan-tindakan yang tepat dalam mencegah virus ini boleh menyebar lebih banyak lagi kepada banyak orang. Kami berdoa Tuhan,
yang berikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Secara khusus di Indonesia, di negara tercinta kami. Kami berdoa, belas kasihan Tuhan hadir di dalam negara kami. Kami mohon Tuhan menjamah memulihkan negara kami. Kami berdoa Tuhan berbelas kasihan untuk negara kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua mari kita berdoa secara khusus untuk tenaga-tenaga medis, rekan-rekan kita yang paling depan mengurusi virus daripada corona ini. Mari kita berjuang, mari kita berdoa di dalam doa kita untuk mereka terus berjuang merawat para pasien yang terinfeksi virus ini. Kita berdoa Tuhan melindungi mereka. Kita berdoa Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan, sukacita di dalam merawat setiap pasien. Dan lebih penting lagi, mari kita juga berdoa untuk setiap keluarga mereka. Agar Tuhan juga senantiasa melindungi para tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang untuk memberantas virus ini. Jikalau Bapak Ibu Saudara tahu ada rekan-rekan kita yang berprofesi sebagai tenaga medis, mungkin bisa menyebutkan nama mereka secara spesifik di dalam doa kita. Kita juga berdoa setiap penelitian-penelitian tentang virus ini untuk menghasilkan vaksin yang tepat. Mari kita berdoa semuanya Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan pertolongan yang tepat kepada setiap para kita yang ada di dalam dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa Tuhan juga berdoa di dalam masa-masa seperti ini. Yang berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Bapak kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan sukacita ketika mereka harus merawat setiap pasien yang terkena virus ini. Tuhan berikan satu sukacita. Mereka boleh merawat dengan hati yang bersukacita. Bahwa mereka sedang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kami berdoa secara khusus juga untuk keluarga-keluarga mereka yang mungkin mereka harus tinggalkan sejenak. Karena mereka mengurusi para pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Bapak kami mohon berkat Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan hadir juga di dalam setiap keluarga para dokter. Tuhan kami juga berdoa untuk para vaksin, para ilmuwan yang terus meneliti vaksin yang tepat di dalam memberantas virus daripada corona ini. Tuhan kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap ilmuwan. Kami boleh menemukan vaksin yang tepat. Obat untuk boleh menyelesaikan gejala virus ini. Menyebar di seluruh dunia lebih lagi. Mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara khusus untuk orang-orang yang terinfeksi virus ini. Mungkin orang-orang itu adalah kerabat saudara. Mungkin orang-orang itu adalah sanak famili saudara. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan mereka kekuatan. Di masa-masa itu, mereka harus diisolasi mungkin. Mereka mengalami kesepian. Tuhan berikan sukacita kepada setiap para pasien. Di dalam melakukan setiap perawatan yang akan mereka jalani. Di rumah sakit atau dimanapun. Kita berdoa agar setiap keluarga mereka juga yang terkena daripada virus ini. Diberi kesabaran untuk menghadapi ini. Mari buka suara bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga ini. Kami berdoa secara khusus untuk orang-orang yang terpapar virus ini. Kami tahu bahwa ketika terpapar daripada virus ini, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesepian. Mereka ditinggalkan mungkin. Mereka harus mengalami kesakitan. Bapak kami mohon belas kasihan Tuhan hadir untuk orang-orang yang terkena daripada virus ini. Bapak kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Mulai menjalani setiap perawatan demi perawatan yang ada. Tuhan juga berikan sukacita di dalam melakukan setiap perawatan yang ada. Yang akan digunakan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan yang terus hiburkan mereka. Di masa-masa seperti ini, mungkin mereka mengalami kesepian. Mungkin mereka merasa ditinggalkan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam lembah kekelaman sekalipun, kami percaya dengan iman kami. Engkau hadir dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau bersama-sama dengan kami di dalam lembah kekelaman sekalipun hidup kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan hadir di dalam hidup kami.
di dalam hadir di dalam hidup setiap para pasien daripada corona ini. Makasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luasnya kasih Tuhan. Tidak pernah terhitung pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman kita. Kita katakan bahwa tidak pernah terhitung pertolongan-Mu Tuhan. Tidak pernah terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan, amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Dengan iman sekali lagi katakan saudara, tidak pernah terhitung kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari selanjutnya kita berdoa untuk secara khusus peran gereja di dalam dunia ini. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam gereja. Kita tahu orang-orang saat ini, jemaat-jemaat Tuhan, juga diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran akan pandemi ini. Mari kita berdoa secara khusus untuk iman setiap kita, setiap jemaat dimanapun gereja-gereja, agar makin teguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara khusus untuk iman anak-anak Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini. Tetap teguh menanti jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa juga untuk peran gereja di dalam menyalurkan bantuan demi bantuan. Kita tahu Tuhan memanggil gerejanya untuk hadir di dalam dunia ini, untuk bersumbangsi di dalam dunia ini. Mari kita berdoa secara khusus untuk hal ini. Mari berdoa bersama-sama, buka suara. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia yang Tuhan izinkan hadir di dalam dunia ini. Bapak, kami mohon Tuhan berbelas kasihan untuk setiap gereja yang ada di dalam dunia ini. Secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang berada di dalam gereja dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan iman mereka di masa-masa seperti ini. Iman daripada anak-anak Tuhan semakin diperkuat, semakin diperteguh, semakin sabar menanti waktu dan pertolongan Tuhan yang tidak mungkin salah di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk peran gereja secara khusus juga untuk menyalurkan bantuan. Kiranya gereja punya hati, pikiran yang seperti hatinya Kristus. Ketika Yesus melihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kiranya tergerak oleh belas kasihan Yesus itu hadir di dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan yang menjadi prototipenya Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Di momen-momen kita stay at home, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan ibadah online ini bersama dengan keluarga saudara. Mari saudara kita berdoa, mendoakan anggota-anggota keluarga kita yang ada di rumah kita. Mari buka suara bersama-sama. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sulit untuk diutarakan oleh anggota keluarga kita. Ini momen yang tepat saudara. Saudara bisa berdiskusi, saling berdoa, mendoakan, menguatkan di dalam Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk keluarga besar kita yang mungkin tidak berada di rumah bersama-sama dengan kita. Mungkin ada di kota yang lain. Mari kita juga berdoa untuk keluarga besar kita. Tuhan juga yang lindungi, Tuhan juga yang jaga, Tuhan yang sertai, Tuhan yang memelihara kehidupan keluarga besar kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keluarga kita. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan. Yang ada di dalam rumah. Di dalam setiap pergumulan daripada anggota keluarga kami yang ada di dalam rumah. Bapak, kami punya pergumulan. Namun kami tidak mau fokus melihat pergumulan itu saja. Kami mau fokus melihat bahwa Tuhan punya rencana untuk hidup kami. Tuhan dalam pergumulan ini ajak tarik kami untuk terus bisa lebih dekat dengan Tuhan. Terus bisa lebih mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Sehingga kami melihat di dalam pergumulan sekalipun, kami bisa bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam pergumulan sekalipun, kami tetap bisa menyatakan kasih kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan di dalam pergumulan kami sendirian. Berdoa untuk keluarga-keluarga kami ada di luar kota mungkin yang tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka kesusahan di kota itu. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka. Tuhan yang hadir juga di dalam hidup mereka. Tuhan yang jagai anggota keluarga kami ada di luar kota yang tidak bersama-sama dengan kami di rumah. Tuhan yang memeliharakan kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan itu hadir menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau dengar doa kami. Kau dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa secara khusus untuk diri kita masing-masing. Saat ini momen yang paling tepat. Saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal yang sulit kita utarakan. Mungkin ada pergumulan yang sulit kita katakan kepada banyak orang. Namun Tuhan menjadi jawaban yang tepat untuk setiap pergumulan kita. Mari berseru kepada Tuhan saat ini. Mari berseru kepada Dia. Mari berdoa bersama-sama. Bapak, inilah setiap doa-doa kami. Kami percaya sebelum kami berdoa, Engkau sudah tahu jawaban untuk setiap doa kami. Kami percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Kami percaya satu hal, bahwa Engkau Allah yang selalu menyediakan telingamu untuk mendengarkan setiap doa kami. Berikan kami iman Tuhan. Meskipun seringkali kami melihat tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tidak sesuai dengan harapan kami. Tetap berikan kami iman melihat bahwa Engkau Allah yang belum selesai di dalam merancangkan hidup kami. Engkau Allah yang tahu yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan saat ini terambil dari surat 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat 3 saya akan bacakan bagi kita semua. Namun di dalam pembahasan nanti saya akan membahas secara singkat ayat 1 sampai ayat 4. 1 Yohanes 1 ayat 3 firman Tuhan berbunyi demikian. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau masih anugerahkan untuk kami beribadah di dalam kebaktian doa saat ini. Meskipun kami terpisah dari tempat atau rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir dan melihat hati kami yang selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Kami sudah membaca firman-Mu dan saat ini kami akan merenungkannya. Sebagai manusia yang lemah dan berdosa, kami sadar kami tidak mampu kalau bukan Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Karena itu hamba-Mu berdoa, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami semua, menguasai hati dan pikiran kami. Menolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, mengurapi dia, agar dapat menguraikan firman-Mu dengan baik dan jelas. Terlebih lagi, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu dalam sebuah percakapan care group online, seorang jemaat berkata, "Pak, saya merindukan kembali sebuah persekutuan. Sudah lama kita tidak berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan." Hal yang sama juga dikatakan oleh beberapa remaja, bahwa mereka merindukan sebuah persekutuan yang ada di dalam gereja. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu juga merindukan sebuah persekutuan? Situasi dan kondisi saat ini memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan persekutuan secara komunal. Banyak orang merasa susah, sedih, karena kehilangan persekutuan, termaksud persekutuan yang biasa kita lakukan dalam gereja. Apakah itu berarti bahwa kita tidak dapat melakukan persekutuan? Situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan persekutuan secara komunal bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan persekutuan. Bukan berarti kita berhenti untuk bersekutu bersama dengan Allah. Situasi yang tidak kondusif bukan alasan untuk kita tidak bersekutu. Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan dari Rasul Yohanes ketika menuliskan suratnya adalah agar pembacanya saat itu memperoleh persekutuan baik dengan para rasul maupun persekutuan dengan Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Ketika Rasul Yohanes menuliskan suratnya, saat itu pembacanya sedang mengalami ancaman dari banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Pasal 4 ayat 1. Ada ancaman ajaran yang tidak benar, yaitu ajaran yang menyangkal inkarnasi Yesus Kristus. Ada orang-orang yang berusaha menyesatkan mereka. Yohanes berkata, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Mereka menyangkal Yesus adalah Kristus. Mereka menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kita bisa lihat di dalam pasal 2 ayat 18 sampai 26. Bukan hanya itu. Pada zaman Yohanes, menjadi orang Kristen tidaklah mudah. Karena mereka bisa kehilangan relasi dengan keluarga, teman, bahkan negara. Banyak yang dihukum mati karena imannya. Karena itu ia berkata di awal suratnya. Sekali lagi saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ketiga.
Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, persekutuan atau koinonia dalam konteks ini bukan hanya sekedar perkumpulan biasa. Konsep koinonia adalah kesatuan di antara orang percaya yang tercipta karena penebusan dalam Kristus Yesus. Persekutuan adalah kesatuan tubuh Kristus, sebagaimana Bapa dan Anak adalah satu. Tujuan daripada persekutuan adalah kesaksian, kita bersaksi tentang Kristus. Sang Firman atau Kristus itu telah menjadi manusia. Berita itu benar, bukan isapan jempol semata. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, ayat 1. Kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah saksikan, bahkan kami telah sentuh, kami raba firman itu. Diulang kembali di dalam ayatnya yang ketiga. Kami telah lihat, kami telah saksikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu memang sekarang tidak bisa merabanya. Karena dia telah kembali kepada Bapa. Tetapi dia bersekutu dengan kami melalui Roh Kudus, pribadi yang ketiga, yang diam di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu Rasul Yohanes sudah mengalami pengalaman pribadi bersekutu dengan Allah secara langsung, bersekutu dengan firman itu secara langsung. Ia ingin para pembacanya pada waktu itu, pada saat itu mengalami persekutuan yang sama. Persekutuan sejati yang tidak pernah hilang adalah persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di saat-saat yang tidak mudah seperti ini, seharusnya membuat kita sadar bahwa kita perlu bersekutu dengan Kristus. Meskipun kita tidak berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman di gedung gereja, kita bisa secara pribadi bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga yang ada di rumah kita, untuk bersekutu dengan firman itu, yaitu Kristus. Di dalam apa? Di dalam pujian, di dalam doa, di dalam pembacaan akan firman-Nya, yaitu Alkitab. Persekutuan dengan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting, yang tidak bisa ditawar. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita peroleh ketika kita bersekutu dengan Kristus? Pertama, persekutuan dengan Kristus memberi kita hidup kekal. Ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Hidup kekal itu ada bersama-sama dengan Bapa. Dalam situasi konteks yang tidak mudah pada waktu itu, orang-orang percaya tidak takut menghadapi penganiayaan, tidak takut menghadapi kematian, karena mereka memiliki keyakinan akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Dalam surat 1 Yohanes, penulis berulang-ulang mengingatkan tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Kristus. Pasal 1 ayat 2 bacaan kita, pasal 2 ayat 25. Pasal 3 ayat 15, ayat 13 dan ayat 20. Apa artinya hidup kekal? Penulis yang sama ketika menuliskan Injil. Injil Yohanes 17 ayat 3 berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal bukan hanya berbicara nanti, tetapi sejak sekarang
sejak kita percaya dan terus beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah buku yang berjudul Merupa Hidup dalam Rupanya. Dituliskan sebuah kisah nyata tentang seorang bernama Don Willis yang memiliki seorang istri bernama Janet dan 9 orang anak. Mereka hidup di dalam kesederhanaan. Bagi Willis sebagai kepala keluarga, kesetiaan kepada Tuhan dan kasih kepada keluarga adalah segalanya. 3 anak tertua sudah tidak tinggal bersama dengan mereka karena mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Willis dan istri tinggal bersama 6 orang anak mereka. Suatu hari Willis bersama istri dan ke-6 anaknya pergi mengunjungi salah satu anak tertua mereka. Di dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba sebuah besi besar jatuh dari sebuah truk yang ada di depan mereka, merobek tangki minyak mobil mereka dan menyebabkan kebakaran yang begitu hebat. Api begitu cepat besar dan membakar seluruh mobil mereka. Willis dan istri dengan tubuh yang terbakar berusaha cepat keluar dari mobil dan mereka berguling-guling di rerumputan untuk memadamkan api yang membakar tubuh mereka. Ketika mereka menatap ke mobil, hanya ada 1 anak yang selamat berusaha keluar. 5 orang anak mereka mati terbakar di dalam mobil. 1 anak yang selamat hanya bertahan 1 hari, kemudian besok hari meninggal di rumah sakit. Sang istri Janet begitu histeris, dia berteriak, dia menangis, tidak tahan lagi. Tetapi sang suami berbisik dan berkata kepadanya, Janet, untuk inilah kita sudah dipersiapkan. Semua terjadi begitu cepat dan mereka sudah berada di sisi Tuhan. Dalam sebuah konferensi pers dicatat ucapan Willis. Aku dan istriku tidak memandang singkat hidup ini. Kami memiliki pandangan hidup yang panjang dan jauh. Termaksud hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam situasi yang sulit seperti ini, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, entah itu keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat dengan kita. Ketika mereka sudah percaya, kita tidak perlu berlarut-larut di dalam kesedihan, karena ketika mereka meninggal di dalam Kristus, mereka sudah memiliki hidup yang kekal. Mungkin kita tidak kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pendapatan, kita kehilangan keuntungan besar yang selama ini kita dapatkan. Tetapi ada satu yang tidak hilang, ketika kita tetap percaya kepada Kristus, kita tetap memiliki hidup yang kekal. Tugas kita saat ini yang masih dipercayakan Tuhan untuk hidup adalah untuk memberitakan bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus ada hidup yang kekal. Pengalaman persekutuan yang indah bersama dengan Yesus akan mendorong saya, akan mendorong kita untuk memberitakan itu kepada orang lain, untuk menceritakan itu kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tugas kita adalah memberitakan, menceritakan bahwa di dalam Kristus ada persekutuan dengan Kristus, ada hidup kekal. Bapak Ibu Saudara yang beribadah di dalam kebaktian doa saat ini,
Sudahkah kita sungguh mengalami persekutuan yang indah dengan Kristus? Jika belum, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jangan tunda. Sekarang percaya kepadanya. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Apakah ada yang lebih berharga sehingga nilainya dapat ditukar dengan hidup yang kekal? Hanya orang yang telah mengalaminya yang dapat berkata dengan tegas, tidak ada. Hidup kekal bukan berbicara nanti, tetapi hidup kekal itu sekarang sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Yohanes menutup suratnya, 1 Yohanes 5 ayat 13 berbunyi demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Apa yang kita peroleh ketika bersekutu dengan Kristus? Persekutuan dengan Kristus memberi kita hidup kekal. Yang kedua, apa yang kita peroleh ketika kita bersekutu dengan Kristus? Yang kedua, persekutuan dengan Kristus memberikan sukacita sejati. Kita perhatikan ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, tujuan pernyataan Rasul Yohanes adalah tentang kekekalan. Dan kehadiran Yesus adalah untuk membawa pembacanya dan kita semua pada saat ini kepada satu persekutuan bersama dengan Kristus. Persekutuan bersama dengan umat Allah. Dan bila itu terjadi, sempurnalah sukacita Rasul Yohanes. Pengalaman persekutuan yang indah bersama Kristus itu akan membawa sukacita. Sukacita bukan hanya untuk diri saya sendiri, diri kami sendiri. Kami ingin juga kalian mengalami sukacita itu. Dan itu yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Bukankah kita bersukacita bila melihat orang tua, keluarga, sahabat, orang-orang yang ada di sekitar kita menerima hidup yang kekal karena mereka bersekutu dengan Kristus? Ia menutup suratnya yang kedua, 2 Yohanes 1 ayat 12. Banyak yang harus kutuliskan kepada kamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Aku harap datang sendiri dan berbicara berhadapan muka dengan kamu. Tujuannya apa? Supaya sempurnalah sukacitaku. Ia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Karena dia sudah mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dia ingin orang lain juga mengalami sukacita. Bapak Ibu Saudara, seorang rasul yang hebat, kalau dia mau menyombongkan diri bisa saja. Sebab firman Tuhan jelas berkata di dalam Filipi tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Tapi dia tidak sombong, justru dia berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ia melanjutkan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Masih di dalam suratnya yang sama ia berkata, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Rasul Paulus rindu semakin mengenal Kristus di dalam persekutuannya. Supaya ia boleh mengalami sukacita yang sejati. Bahkan ia memerintahkan, bahkan ia mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Apa yang menjadi sumber sukacita kita saat ini? Materi, harta kekayaan yang sifatnya hanya sementara. Ketika itu hilang, ketika itu diambil, kita kehilangan sukacita. Bukankah di saat-saat yang sulit, saat-saat yang tidak mudah seperti saat ini, kita membutuhkan sukacita yang sejati? Apa yang kita lakukan? Apakah kita bersekutu dengan Kristus di masa-masa yang sulit seperti saat ini? Sekarang banyak waktu bagi kita untuk bersekutu, untuk membaca firman, berdoa, bernyanyi bagi Dia. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak punya waktu bersekutu bersama dengan Tuhan. Hanya dengan bersekutu dengan Kristus, kita akan mendapatkan sukacita sejati. Kita tidak akan mengalami sukacita sejati kalau kita tidak bersekutu dengan Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak akan mengalami sukacita sejati kalau kita tidak bersekutu dengan Kristus. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, ceritakanlah, beritakanlah bahwa persekutuan dengan Kristus memberi kita hidup kekal. Persekutuan dengan Kristus memberikan sukacita sejati. Teruslah bersekutu dengan Kristus di dalam doa dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk terus memiliki persekutuan dengan Kristus. Karena persekutuan dengan Kristus memberi hidup kekal. Karena persekutuan dengan Kristus memberikan sukacita sejati. Tolong dan bantu kami ya Tuhan, untuk menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, supaya mereka juga mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Kristus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus berjalan dan dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Aku mau indah bersamamu Tuhan. Aku mau menikmati persekutuan denganmu Tuhan. Sehingga ketika banyak hal yang tidak sesuai dengan harapanku, aku tetap bisa aman. Aku tetap bisa merasakan keindahan. Karena aku bersekutu dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya. Mengakhiri kebaktian doa pada saat ini, saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri.
Mari kita arahkan hati, iman, dan pengharapan kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Allah. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kiranya cinta kasih dan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menolong setiap kita, memampukan setiap kita untuk terus bersekutu bersama dengan Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kebaktian doa selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati kita semua. Amin.